Berdasarkan laporan keuangan, perseroan sebenarnya mencatatkan pendapatannya melesat 47,1% secara tahunan menjadi 1,57 triliun rupiah pada semester 1 2025. Pemegang saham memberhentikan dengan hormat Chandra Karya Hermanto dari jabatan Presiden Direktur, Budiarto Abadi dari jabatan Direktur, serta Todi Miza Abianto Sugoto dari jabatan Komisaris. Segmen ini saya tidak sendiri lagi nih, Ya, ada David. Vina Munawar yang kembali akan menemani. Benar, David. Dan sekarang kita memasuki segmen emiten ya, David. Di mana di tengah kabar akan diakuisisi, PT Linknet Tbk tercatat membukukan rugi bersih sebesar 691,69 miliar rupiah pada semester 1 2025. Rugi emiten ini meningkat dibandingkan rugi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 282,3 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan sebenarnya mencatatkan pendapatannya melesat 47,1% secara tahunan menjadi 1,57 triliun rupiah pada semester 1 2025. Sejumlah beban pun terpantau turun pemirsa, di antaranya beban penyusutan, beban umum dan administrasi, serta beban keuangan. Akan tetapi, perseroan tidak menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dihentikan pada semester pertama di 2025. Berbanding dengan raupan laba periode berjalan dari operasi yang dihentikan pada semester 1 2024 sebesar 494,97 miliar rupiah. Alhasil, rugi bersih perseroan pun mengalami kenaikan pada paruh pertama tahun 2025. Kita beralih ke informasi emiten selanjutnya. PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG melakukan pergantian jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Ya, keputusan diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Kamis 14 Agustus 2025. PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG melakukan pergantian jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Kamis 14 Agustus 2025. Rapat yang dihadiri lebih dari 93% pemegang saham menyetujui perubahan struktur manajemen. Pemegang saham memberhentikan dengan hormat Chandra Karya Hermanto dari jabatan Presiden Direktur, Budiarto Abadi dari jabatan Direktur, serta Todi Miza Abianto Sugoto dari jabatan Komisaris. Dalam RUPS LB tersebut, George Utomo resmi diangkat sebagai Presiden Direktur, sementara Budiarto Abadi menduduki posisi Wakil Presiden Direktur. Pengangkatan juga dilakukan pada Dewan Komisaris dengan Todi Miza Abianto Sugoto menjadi Wakil Presiden Komisaris dan Chandra Karya Hermanto menjadi Komisaris. Dengan demikian, susunan baru direksi TAPG adalah George Utomo sebagai Presiden Direktur, Budiarto Abadi sebagai Wakil Presiden Direktur, dan Erida sebagai Direktur. Sementara Dewan Komisaris dipimpin Arif Rahmat sebagai Presiden Komisaris, didampingi Todi Miza Abianto Sugoto sebagai Wakil Presiden Komisaris, beserta Arini Saraswati Subianto, Dani Rahmat, Chandra Karya Hermanto, dan 3 komisaris independen. Berbagai sumber IDX Channel. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 orang dalam operasi tangkap tangan. Juru bicara KPK Budi Setio mengungkapkan OTT dilakukan di wilayah Jakarta dan hingga saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan. KPK mengungkapkan operasi tangkap Menaker Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. KPK juga telah melakukan penyegelan di salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan serta menyita 2 motor gede Ducati seharga 1,9 miliar dan 1,3 miliar rupiah usai OTT tersebut. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya, kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update ke teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya, nanti kami. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai anggota Kabinet Merah Putih terancam dicopot karena terjerat OTT KPK atas dugaan aksi pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah perusahaan.
di mana pihak Istana Presiden bereaksi, posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan akan diganti bila terbukti melakukan pemerasan. Tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan. Sementara itu pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mendukung penuh langkah KPK untuk membongkar dan mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, Yasirli menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang melibatkan wakilnya di instansi kementeriannya. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan. Dan Vina, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kali ini, kita akan coba update pergerakan indeks harga saham gabungan pasca dibuka di 30 menit yang lalu, di mana indeks harga saham gabungan berbalik melemah di 0,20% di level 7.875.168. Indeks harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuasi karena sempat ke 7.900-an dan saat ini kembali melemah ke level 7.879. Ya, sementara dari top gainers pemirsa ada WIRG mengalami kenaikan 20,21%. Ada koin, BWPT, Data, Humi, ITMA, Film, PRIM, dan MTEK. Sementara dari top seluruh pemirsa atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam ada DSSA yang mengalami penurunan 2,12%, ada BUFA, SGRO, KBLF, Gula, KLBF, MBMA, dan MDLA. Sementara dari sektoral pemirsa ada teknologi yang memimpin kenaikan di 1,36%, sementara untuk kesehatan mengalami penurunan 0,37%. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan, gainers loser dan sektoral dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini.